Hieroglif pertama kali ditemukan di berbagai lokasi di Mesir. Dengan beberapa penemuan paling awal berasal dari situs-situs pemakaman dan kuil kuno. Yang paling terkenal adalah di pemakaman Lembah Para Raja. Di tempat ini terdapat makam Firaun dan bangsawan dari dinasti ke-8 hingga ke-20. Pemakaman ini berisi banyak hieroglif yang mencatat berbagai aspek kehidupan dan ritual keagamaan. Selain di Lembah Para Raja, di Saqqara dan Abydos juga terdapat banyak hieroglif. Di Saqqara terdapat kompleks pemakaman kuno, termasuk piramida Djoser, salah satu bangunan tertua yang dihiasi dengan hieroglif. Sedangkan di Abydos, salah satu situs tertua dan paling suci di Mesir, banyak prasasti hieroglif di kuil-kuil dan makamnya. Tidak hanya di pemakaman para raja, hieroglif juga ditemukan di kuil-kuil, seperti kuil Luxor dan Karnak yang terletak di Thebes. Di kuil ini penuh dengan prasasti hieroglif yang menggambarkan sejarah raja-raja dan mitologi Mesir. Ada juga kuil Abu Simbel yang dibangun oleh Ramses II, juga penuh dengan inskripsi yang memuji Firaun dan dewa-dewa Mesir. Hieroglif juga ditemukan di berbagai papirus dan artefak. Beberapa teks medis dan ilmiah seperti papirus Rin dan papirus Ebers ditemukan di makam dan tempat penyimpanan. Artefak sejarah seperti patung dan sarkofagus ada juga yang dihiasi dengan hieroglif. Artefak seperti ini ditemukan di berbagai penggalian arkeologi di seluruh Mesir. Dari penemuan ini, para ilmuwan berlomba-lomba untuk memecahkan kode hieroglif. Proses pemecahan dan pemahaman hieroglif Mesir memakan waktu yang sangat lama dan melibatkan banyak ilmuwan dan upaya dari beberapa generasi. Selama berabad-abad, hieroglif Mesir tidak dapat dibaca dan dipahami oleh orang luar Mesir. Banyak sarjana dan ilmuwan Eropa mencoba memecahkannya, tetapi seringkali gagal karena hieroglif dianggap sebagai simbol mistis dan magis, bukan sistem penulisan fonetik. Upaya pemecahan dan pemahaman hieroglif dimulai pada abad pertengahan hingga abad ke-18. Pada tahun 1799, Rosetta Stone ditemukan oleh tentara Napoleon di dekat kota Rosetta. Batu ini berisi prasasti yang ditulis dalam 3 skrip, yaitu hieroglif Mesir, demotik Mesir, dan Yunani kuno. Rosetta Stone menjadi kunci penting dalam memecahkan kode hieroglif karena menyediakan teks paralel dalam bahasa yang diketahui, yaitu Yunani kuno, dan bahasa yang tidak diketahui, yaitu hieroglif dan demotik. Pada awal 1800-an, ilmuwan Inggris Thomas Young mulai membuat kemajuan dengan Rosetta Stone. Dia mengidentifikasi beberapa kata kunci dalam teks Yunani dan mencoba mencocokkannya dengan hieroglif dan demotik. Young berhasil mengidentifikasi beberapa nama raja dalam hieroglif seperti Ptolemy dan Cleopatra. Pada tahun 1822, Jean-François Champollion, seorang sarjana Prancis, membuat terobosan besar dalam memahami hieroglif. Dengan menggunakan Rosetta Stone dan hasil penelitian Thomas Young, Champollion menyadari bahwa hieroglif adalah sistem penulisan yang kompleks yang menggabungkan elemen fonetik atau suara dan ideogram atau simbol yang mempresentasikan kata atau ide. Champollion menerbitkan hasil penelitiannya dalam surat berjudul Lettre am Désir. Pada tahun 1840-an, setelah publikasi Champollion, banyak sarjana lainnya melanjutkan penelitian dan memperluas pemahaman tentang hieroglif. Penggalian arkeologi yang lebih lanjut dan penemuan teks-teks tambahan membantu mengkonfirmasi dan mengembangkan metode pembacaan hieroglif. Pada abad ke-20 dan ke-21, pemahaman tentang hieroglif semakin berkembang dengan teknologi modern dan penelitian lanjutan. Banyak teks kuno telah diterjemahkan, dan hieroglif sekarang dapat dibaca dengan baik oleh para ahli bahasa Mesir kuno. Dari saat hilangnya kemampuan membaca hieroglif, yaitu sekitar abad ke-4 Masehi,
ketika penggunaan hieroglif terakhir hingga saat Champollion berhasil memecahkan kode pada tahun 1822, lebih dari 1000 tahun berlalu. Namun setelah penemuan Rosetta Stone pada tahun 1799, butuh sekitar 23 tahun bagi Champollion untuk memecahkan kode hieroglif. Jika dihitung pada saat proses dari penemuan Rosetta Stone hingga pemecahan kode hieroglif membutuhkan waktu sekitar 2 dekade. Tetapi ini didasarkan pada upaya yang dibangun di atas penelitian dan spekulasi yang berlangsung selama berabad-abad sebelumnya. Tetapi sebenarnya hieroglif itu huruf apa? Kenapa banyak ditemukan di situs pemakaman dan kuil? Apakah huruf hieroglif merupakan huruf suci bangsa Mesir kuno? Ataukah ada misteri lain di balik penciptaan huruf hieroglif? Mari kita gali lebih dalam tentang hieroglif dalam segmen Sejarah Dunia bersama saya Wahyu. Selamat datang di Cerita Mitologi Universe. Hieroglif adalah sistem tulisan yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno. Sistem ini terdiri dari kombinasi simbol-simbol bergambar yang digunakan untuk mempresentasikan kata-kata, suara, atau makna tertentu. Hieroglif sering ditemukan pada monumen, kuil, makam, dan papirus. Hieroglif Mesir kuno adalah salah satu tulisan yang paling terkenal dan menarik dalam sejarah, memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan, kepercayaan, dan kebudayaan bangsa Mesir kuno. Hieroglif Mesir kuno memiliki ciri-ciri yang khas jika dibandingkan dengan huruf-huruf yang lain. Yang pertama, hieroglif memiliki simbol bergambar. Jika diperhatikan, hieroglif terdiri dari gambar-gambar yang mewakili benda, makhluk hidup, dan konsep abstrak. Ada sekitar 700 hingga 800 karakter hieroglif yang umum digunakan. Yang kedua, hieroglif mempunyai fungsi ganda. Hieroglif bisa berfungsi sebagai logogram, yaitu huruf yang mewakili kata atau benda tertentu, fonogram atau huruf yang mewakili bunyi atau suku kata, dan determinatif, yaitu huruf yang memberikan konteks dan klasifikasi tambahan pada kata. Yang ketiga, jika dilihat dari arah penulisan, hieroglif bisa ditulis dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau vertikal. Arah bacaan ditentukan oleh arah hadap simbol-simbol tersebut. Yang keempat, hieroglif hanya bisa digunakan untuk kepentingan terbatas. Tidak semua lapisan masyarakat boleh atau mampu menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif biasa digunakan dalam berbagai konteks, seperti inskripsi monumental, teks keagamaan, teks administratif, dan literatur. Yang kelima, hieroglif juga dianggap sebagai huruf suci. Karena itu, hieroglif sering digunakan dalam konteks keagamaan dan ritual yang memiliki makna simbolis yang dalam. Apa tujuan utama orang Mesir kuno menggunakan hieroglif? Dalam konteks keagamaan dan ritual, hieroglif digunakan untuk teks keagamaan dan inskripsi pada kuil dan makam. Untuk teks keagamaan, hieroglif sering digunakan dalam teks keagamaan seperti kitab orang mati yang memberikan petunjuk bagi jiwa yang meninggal dalam perjalanan ke kehidupan setelah mati. Untuk inskripsi pada kuil dan makam, hieroglif digunakan untuk menulis doa, mantra, dan dedikasi kepada para dewa. Inskripsi ini ditemukan di dinding kuil, piramida, dan makam, memberikan makna sakral dan melindungi arwah yang meninggal. Dalam konteks administrasi dan pemerintahan, hieroglif digunakan dalam dokumen resmi dan inskripsi kerajaan. Untuk dokumen resmi, hieroglif digunakan dalam dokumen resmi seperti dekret kerajaan, daftar pajak, dan catatan administratif. Sistem tulisan ini membantu dalam pengelolaan negara dan administrasi pemerintahan. Untuk inskripsi kerajaan, hieroglif ditulis pada inskripsi monumen dan patung kerajaan,
mengabadikan prestasi dan silsilah para Fir'aun serta legitimasi kekuasaan mereka. Dalam konteks komunikasi dan pendidikan, hieroglif digunakan dalam penulisan papirus, ostrakon, dan sekolah. Untuk papirus, hieroglif biasanya ditulis untuk teks sehari-hari seperti surat, kontrak, dan catatan medis. Papirus di sini adalah sebutan untuk kertas yang digunakan oleh orang Mesir kuno. Untuk ostrakon atau pecahan tembikar, hieroglif digunakan untuk menulis teks singkat. Untuk sekolah, hieroglif dipelajari oleh para juru tulis yang memainkan peran penting dalam administrasi dan birokrasi Mesir kuno. Pendidikan juru tulis melibatkan belajar membaca dan menulis hieroglif. Dalam konteks sejarah dan propaganda, hieroglif biasanya digunakan dalam catatan sejarah dan propaganda. Untuk catatan sejarah, hieroglif digunakan untuk merekam peristiwa sejarah seperti perang, perayaan, dan pembangunan monumen. Catatan ini memberikan informasi penting tentang sejarah dan kehidupan Mesir kuno. Untuk propaganda, hieroglif dipahat pada monumen dan patung yang berfungsi untuk mempromosikan kekuasaan dan prestasi Fir'aun, memberikan pesan-pesan politik dan keagamaan kepada rakyat. Dalam konteks seni dan dekorasi, hieroglif sering digunakan sebagai elemen dekoratif dalam seni dan arsitektur. Kombinasi antara seni gambar dan tulisan menciptakan estetika yang khas dalam karya seni Mesir kuno. Penggunaan hieroglif oleh orang Mesir kuno mencerminkan kompleksitas dan kekayaan budaya mereka, serta pentingnya tulisan ini dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, agama, pemerintahan, dan seni. Lalu siapakah yang menciptakan huruf hieroglif? Tidak ada catatan pasti tentang siapa yang menciptakan huruf hieroglif, karena sistem penulisan ini berkembang secara bertahap selama ribuan tahun. Hieroglif muncul sekitar 3200 sebelum Masehi atau sekitar 5000 tahun yang lalu pada awal masa peradaban Mesir kuno. Diperkirakan bahwa hieroglif diciptakan oleh sekelompok pendeta dan ahli agama yang terlibat dalam kegiatan keagamaan dan administrasi. Mereka mengembangkan simbol-simbol ini sebagai cara untuk mencatat upacara keagamaan, transaksi, dan peristiwa penting lainnya. Hieroglif adalah hasil dari evolusi tulisan piktografis yang digunakan untuk menggambarkan objek dan ide secara langsung. Seiring waktu, simbol-simbol ini menjadi lebih kompleks dan mulai mewakili suara-suaranya, memungkinkan pembuatan kata dan kalimat yang lebih kompleks. Dengan demikian, hieroglif menjadi sistem penulisan yang lengkap dan serbaguna, digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Mesir kuno. Apakah huruf hieroglif diciptakan oleh dewa? Dalam mitologi Mesir kuno, huruf hieroglif dianggap sebagai hadiah dari dewa Thoth. Thoth adalah dewa kebijaksanaan, pengetahuan, tulisan, dan ilmu pengetahuan. Orang Mesir kuno percaya bahwa Thoth yang menciptakan sistem penulisan hieroglif dan mengajarkannya kepada manusia. Thoth sering digambarkan sebagai manusia dengan kepala burung ibis atau babon, dan dia dihormati sebagai pencipta semua ilmu pengetahuan dan peradaban. Selain menulis, Thoth juga terkait dengan matematika, astronomi, dan sihir. Karena perannya yang penting dalam pengembangan pengetahuan dan peradaban, Thoth dianggap sebagai dewa yang sangat penting dalam peradaban Mesir kuno. Apakah ada pengaruh dari bangsa lain saat menciptakan huruf hieroglif? Penulisan hieroglif Mesir kuno merupakan salah satu sistem penulisan tertua di dunia, dan sebagian besar bukti menunjukkan bahwa hieroglif berkembang secara independen di Mesir. Namun, pengaruh dari bangsa lain mungkin tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa hieroglif muncul sekitar 3200 sebelum Masehi, hampir bersamaan dengan perkembangan peradaban Mesir kuno. Hieroglif tampaknya berkembang dari bentuk awal tulisan piktografis, di mana gambar-gambar digunakan untuk mewakili objek dan ide secara langsung. Sistem penulisan ini kemudian menjadi lebih kompleks dengan simbol-simbol yang mewakili suara dan kata. Ada beberapa spekulasi mengenai kemungkinan pengaruh dari sistem penulisan Sumeria kuno di Mesopotamia.
yang muncul sekitar waktu yang sama atau sedikit lebih awal daripada hieroglif Mesir. Tulisan paku Sumeria dan hieroglif Mesir keduanya berkembang dari bentuk awal tulisan piktografis. Tapi, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa salah satu sistem ini secara langsung mempengaruhi yang lain. Keduanya kemungkinan besar berkembang secara paralel dengan sedikit atau tanpa kontak langsung. Mesir kuno memiliki kontak dengan berbagai peradaban lain melalui perdagangan dan diplomasi. Meskipun kontak ini mungkin akan membawa pengaruh budaya, teknologi, dan pengetahuan. Tidak ada bukti langsung bahwa sistem penulisan hieroglif Mesir dipengaruhi oleh peradaban lain pada masa penciptaannya. Hieroglif berkembang dengan cara yang unik, khas di Mesir. Secara keseluruhan, meskipun Mesir kuno memiliki hubungan dengan berbagai peradaban lain, bukti menunjukkan bahwa hieroglif berkembang secara independen dan unik di Mesir. Pengaruh dari bangsa lain, jika ada, kemungkinan besar terjadi pada tahap perkembangan yang lebih lanjut atau tidak pada saat penciptaan awal sistem penulisan hieroglif. Siapa saja yang boleh mempelajari dan menggunakan hieroglif? Secara umum, pendidikan dalam hieroglif sangat eksklusif dan tidak tersedia untuk masyarakat umum. Pendidikan ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan, sehingga hanya orang-orang dengan status sosial tinggi dan akses ke institusi pendidikan yang bisa mempelajarinya. Di Mesir kuno, mempelajari dan menggunakan huruf hieroglif biasanya terbatas pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang pertama, pendeta dan pejabat keagamaan. Pendeta memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan Mesir kuno dan sering menggunakan hieroglif untuk mencatat teks-teks sakral, doa, dan ritual keagamaan di kuil-kuil dan makam. Yang kedua adalah juru tulis. Juru tulis adalah kelompok profesional yang sangat terampil dalam membaca dan menulis hieroglif. Mereka bertanggung jawab untuk mencatat dokumen administratif, catatan keuangan, teks hukum, serta karya sastra dan sejarah. Juru tulis memainkan peran penting dalam pemerintahan, administrasi, dan birokrasi Mesir kuno. Yang ketiga, bangsawan dan pejabat pemerintah. Beberapa anggota bangsawan dan pejabat tinggi juga belajar hieroglif sebagai bagian dari pendidikan mereka. Mereka mungkin tidak seahli juru tulis, tetapi mereka memerlukan pengetahuan dasar tentang hieroglif untuk memahami dokumen resmi dan inskripsi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Yang keempat adalah raja dan Fir'aun. Fir'aun dan anggota keluarga kerajaan juga memiliki pemahaman tentang hieroglif, terutama karena banyak prasasti dan monumen yang dibangun untuk menghormati mereka. Pengetahuan ini membantu mereka dalam mengelola negara dan memahami catatan sejarah serta kebijakan pemerintah. Selain hieroglif, apa bangsa Mesir kuno menggunakan tulisan yang lain? Selain hieroglif, bangsa Mesir kuno menggunakan dua bentuk tulisan yang lain, yaitu hieratik dan demotik. Hieratik adalah bentuk kursif dari hieroglif yang digunakan terutama untuk tulisan tangan seperti dokumen administratif, teks keagamaan, dan sastra. Hieratik lebih cepat ditulis daripada hieroglif dan lebih cocok untuk penggunaan sehari-hari. Sedangkan demotik adalah sistem tulisan yang lebih sederhana dari hieratik dan digunakan selama periode akhir Mesir kuno, khususnya pada masa Kekaisaran Persia hingga periode Yunani Romawi. Demotik digunakan dalam dokumen hukum, surat menyurat, dan teks-teks literatur. Selain itu, pada akhir periode Mesir kuno muncul bahasa Koptik. Bahasa Koptik menggunakan alfabet Yunani dengan tambahan beberapa huruf dari demotik untuk melambangkan bunyi yang tidak ada dalam bahasa Yunani. Koptik terutama digunakan oleh komunitas Kristen di Mesir. Apakah huruf hieroglif masih digunakan di zaman sekarang? Huruf hieroglif Mesir kuno tidak lagi digunakan sebagai sistem penulisan dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Penggunaannya mulai menurun setelah penaklukan Mesir oleh Kekaisaran Romawi pada abad 1 Masehi.
dan akhirnya digantikan oleh sistem penulisan seperti Yunani dan Koptik. Hieroglif terakhir yang diketahui ditulis pada abad keempat Masehi. Namun, meskipun tidak digunakan secara aktif, hieroglif tetap menjadi subjek penting dalam studi akademis dan arkeologi. Para ahli Egyptologi terus mempelajari dan menganalisis hieroglif untuk memahami lebih baik tentang sejarah, budaya, agama, dan bahasa Mesir kuno. Selain itu, hieroglif sering muncul dalam konteks dekoratif dan simbolik dalam seni dan desain modern, serta dalam film, buku, dan media lainnya untuk mengangkat tema Mesir kuno. Secara keseluruhan, meskipun hieroglif tidak lagi digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari, warisan dan pengaruhnya tetap hidup dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Lalu orang Mesir sekarang menggunakan huruf apa? Saat ini orang Mesir menggunakan huruf Arab untuk menulis. Bahasa resmi Mesir adalah bahasa Arab modern standar, yang digunakan dalam konteks formal seperti media, pendidikan, dan pemerintahan. Dalam komunikasi sehari-hari, orang Mesir biasanya menggunakan dialek lokal yang dikenal sebagai bahasa Arab Mesir, yang juga ditulis menggunakan huruf Arab. Transisi huruf Arab dimulai setelah penaklukan Arab pada abad ke-7 Masehi yang membawa bahasa dan budaya Arab ke Mesir. Sebelum itu, bahasa Koptik yang menggunakan huruf Yunani yang dimodifikasi adalah bahasa utama yang digunakan oleh orang-orang Mesir Kristen. Bahasa Koptik masih digunakan dalam konteks liturgi oleh gereja Ortodok Koptik, tetapi tidak lagi digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Jadi huruf Arab adalah sistem penulisan yang dominan di Mesir saat ini.